Kita hari ini memenuhi panggilan untuk keterangan tambahan. Agendanya berapa pertanyaan? Mungkin Bang Darren boleh jelasin. Ya. Kita hari ini memenuhi panggilan untuk keterangan tambahan dari pihak penyidik. Tadi kurang lebih untuk masukan aja ada sekitar 20 pertanyaan lebih. Kita baru saja selesai pemeriksaan. Kita memberikan keterangan-keterangan tambahan dan mengantarkan juga bukti-bukti pendukung dan tambahan terkait laporan yang kita buat kemarin, terutama laporan-laporan keuangan ya, karena ada berita yang beredar bahwasannya Masokan ada terlibat hutang dengan terlapor. Dari berita itu sempat beredar gitu. Jadi ini tadi kita baru saja berikan laporan-laporan keuangan yang kita print dari rekening Masokan terkait semua transaksi yang dilakukan Masokan selama 2 tahun masa aktif pernikahan ya. Jadi ini bukan nominal yang kecil, banyak sekali ya. Jadi kalau dibilang Masokan ada hutang dengan terlapor atau dengan siapapun, ya silakan ambil langkah hukum, buktikan saja, mau ambil secara pidana ataupun perdata silakan gitu. Intinya beliau tidak merasa ada hutang dengan siapapun, tapi jika ada yang merasa memiliki kewajiban dari pihak beliau untuk ditunaikan kepada mereka, ya silahkan ambil langkah yang mereka tahu. Ya, kita kemari untuk melanjutkan statement-statement kita yang lalu mengenai pemberitaan-pemberitaan yang banyak berita yang diedarkan tidak benar mengenai klien saya. Jadi kita harapkan dalam waktu singkat yang terkait akan segera dipanggil dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. 3 saksi itu siapa Bang? Siapa aja Bang? Yang hari ini 3 saksi. 3 saksi ya, terutama satu Mas Okan sebagai pelapor, yang 2 itu pihak internal yang ada di dalam rumah Mas Okan yang tahu persis kejadian ini dari mulai hari A sampai dengan akhir. Masokan mengenai utang gimana Masokan? Itu kan bilang katanya Masokan punya utang sama terlapor tuh. Nah, makanya tadi kan disampaikan kepada Bang Darren, kalau emang benar ada utang silakan buat laporan, nanti kita telusuri proses seperti apa, dari situ baru kita bisa bergerak gitu loh. Jadi tolong jangan membuat opini-opini publik dan memberitakan berita-berita di medsos dan lain-lainnya. Jadi ini negara hukum, silakan ambil jalur hukum, dan kita lihat nanti kemana jalannya gitu. Emang kabarnya utangnya tuh ada berapa banyak? Nggak ngerti. Nggak pernah diekspos angkanya, tapi di mana-mana kan diberitakan bahwasannya klien saya ada hutang dengan yang bersangkutan, dan salah satu langkah yang diambil oleh beliau juga mengenai kelanjutan hukum yang lalu sedang diproses oleh beliau juga bukan karena apa-apa, tapi karena masih ada keterikatan nominal dengan beliau. Jadi tidak mau diputuskan, maka itulah langkah untuk mengikat supaya beliau masih terikat dengan mereka gitu. Jadi ya diperjelas saja lah, nominalnya diperjelas. Kalau memang ada pending, diperjelas nominal, bagaimana cara pengambilannya, untuk apa, seperti apa, mana buktinya, kan gitu. Kalau memang ada ya kita selesaikan jika memang ada. Tapi kalau memang tidak ada, ya janganlah diumbar-umbar kan gitu. Dan kalau memang tidak puas, mau mengambil langkah hukum, silakan. Ini jadi merembet kemana-mana, masukkan sampai utang-utang segala pembahasannya. Ya intinya kan sekarang kan yang dibagikan opini publik. Makanya saya bilang, makanya saya tuh udah setahun juga saya tidak keluar di media karena saya mengumpulkan bukti-bukti. Dan kalau emang ada hal-hal yang menurutnya harus diluruskan, buatlah laporan gitu loh. Jangan membuat opini publik, bikin caption, posting-posting di media sosial dan lain-lain. Itu kan jadi menggiring opini publik. Kalau emang niatnya mau membuat sesuatu yang clear, silakan buat laporan di polisi. Disinilah terbukti gitu loh. Seperti contohnya di Polsek Limo, dia bikin laporan, tidak terbukti, diberhentikan. Jadi kita tahu
Jadi kita tidak mengira-ngira, tidak membuat opini publik dan merusak nama baik seseorang gitu loh. Karena kan polisi memberhentikan kan bukan hanya memberhentikan, karena ada proses yang dijalankan. Gitu. Ada hal yang tidak terbukti kan? Iya, dan tidak terbukti gitu loh. Jadi Dan terkait berita yang diinfokan bahwasannya Mas Okan membuang barang-barangnya seseorang dari rumah. Ya, ini ada foto-fotonya bahwasannya barang itu, ada screenshotnya bahwasannya yang bersangkutan sendiri yang meminta barang itu untuk dikeluarkan secara berangsur. Ini screenshotnya, ya, secara berangsur, gitu ya, untuk dikeluarkan. Ini foto-foto barang-barang itu masih tersusun rapi sesuai dengan susunan yang dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri. Jadi tidak ada yang dibuang, tidak ada yang diusir. jadi ini Mengenai disuruh keluar, ada request dari yang bersangkutan sendiri yang menggunakan lawyernya sesuai dengan request, sesuai dengan keinginan. Bahwasannya mereka membuat kesepakatan bersama bukan sesuai keinginan Mas Okan, tapi dari sisi yang oposisinya, mereka buat kesepakatan bersama untuk L keluar dari rumah itu. Jadi bukan diusir. Jadi ini ada kesepakatan bersamanya. Ya. Bukan diusir ya. Bukan diusir. Oke, dan barang tidak ada yang dibuang-buang keluar. Jadi kan dia selalu bilang kalau saya membuang barang-barang dia untuk diusir, yang minta untuk cicil barang dia. Saya mengeluarkan barang-barang dari kamar itu karena permintaan dia. Dia minta cicil, lalu gue mengeluarkan barang sesuai dengan permintaan dia. Dan bukan kita buang, gue tetap mengeluarkan dan tersusun rapi. Untungnya gue foto. Jadi gue punya barang bukti. Kalau gue hanya ngomong, susah orang-orang kayak begini. Jadi makanya gue paham apa yang gue hadapi. Makanya gue kumpulin data-data supaya clear gitu loh. Tidak ada pengusiran, tidak ada pembuangan barang. Semua itu ada buktinya dan udah gue serahkan ke penyidik. Seperti itu. Dan dia bilang juga pemberhentian kasus ini karena ada pengkhianat. Ada yang mengubah BAP. Sekali lagi gue jelaskan. Penambahan BAP ini bukan bahan pertimbangan untuk memberikan kasus, karena itu datang dari detik terakhir, itu hanya menambahkan aja. Tanpa ada itu pun, itu proses akan berjalan terus, karena tidak terbukti ada pencurian. Karena apa? Barang itu bukan barang beli, barang endorsement gitu loh. Dari perusahaan endorsementnya juga sudah di BAP, kontraknya atas nama gua. Cincinnya pun logonya logo dalam kontrak gua. Secara hukum itu punya gua sebenarnya kalau ngomong ditelusuri lagi. Tapi kan di luaran bilang saya beli cincin berlian ratusan juta. Itu opini publik. Padahal bukan berlian, itu blue sapphire. Dan total kerugian nih bukan ratusan juta, hanya di bawah 25 juta aja. Gitu loh. Jadi itu yang harus diluruskan. Karena kan nama gue yang rusak kalau Semuanya terkait karena kejadian kan di rumah Mas gitu aja. ya. Mas Okan, kalau pihak sana mau minta damai dan tidak berlanjut proses hukum, Mas Okan gimana nyikapinnya? Udah nasib sudah jadi bubur. Kalau mau damai nanti jalanin dulu proses hukum, datang dulu ke polisi, jelaskan dulu, jadi tahu mana yang berbohong, mana yang tidak berbohong. Soal nanti mau minta maaf itu urusan terakhir, gitu loh. Karena opini publik telah dibuat, dan sudah jadi. Gua harus memperbaiki nama gua karena apa? Gua di dunia hiburan menjaga nama baik. Karena apa? Gua punya pekerjaan, gua punya perusahaan. Nama baik itu sangat penting sekali. Ya. Dan gua harus mempertanggungjawabkan ini kepada orang banyak, brand-brand yang telah percaya sama gua. Jadi di sini bikin laporan bukan semerta-merta bikin laporan, tapi apa? Mencari kebenaran. Siapa yang benar? Sampai ujungnya gue cari. So kan, dia juga pengen Temu nanti. Ketemu dalam apa ini? Tujuannya apa? Makan-makan atau apa nih? Dalam rangka apa? Hah? Mediasi. Betul, mediasi itu nanti. Nanti dong, kan belum Kita belum mesti mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Setelah udah clear baru ketemu gitu loh. Yang penting jadi tahu mana nih, jangan udah gantung, opini sudah dibuat tuh stop. Tapi tetap gue jadi nggak clear nih kalau begini nih. Dikelirin dulu, ketemu nanti. Gitu. setelah proses semua ini Iya dong. Kita Iya. kita Kan mau dia- bilang
bersikaplah secara jantan, kan kita nggak berurusan sama laki-laki kan. Nah, itu dia. Itu. Itu. Jadi kalau perlu pakai nangis-nangis. Ya kan? Waktu dulu ngelaporin gua nggak nangis. Waktu bikin opini publik cincin beli nggak nangis. Udah terpojok begini jangan nangis ya. Hadapi, kan orang kuat harus hadapi dong, ya kan? Oke. Gitu. Oke, makasih Ya, Bang. Oke.